Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang, Ya. Vika. Ya, hari ini Bu Dwi akan melakukan observasi di kelas ya Bu ya. Nanti akan saya dampingi. Ini terkait dengan aktivitas coaching di program Guru Penggerak. Jadi saya mohon izin untuk bisa ikut Bu Dwi di kelas untuk mengamati proses pembelajaran. Gitu ya Bu ya. Ya. Oke. Terus ini Bu, yang mau saya tanyakan di sini tujuan pembelajaran yang akan Bu Dwi sampaikan kepada anak-anak apa Bu Dwi bisa disampaikan? Pada waktu nanti Vika supervisi, saya mengambil pembelajaran matematika dengan tujuan pembelajaran yang pertama melalui bermain media tagram sederhana. Jadi peserta didik itu dapat memilih beberapa bangun datar untuk membentuk sebuah bentuk dengan mandiri. Yang kedua, melalui media macam-macam bentuk bangun datar, peserta didik dapat mengelompokkan bentuk-bentuk bangun datar sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, melalui bermain media tagram sederhana, peserta didik dapat mengembangkan sebuah bentuk dari beberapa bangun datar dengan tepat. Oke, jadi ada tiga tujuan pembelajaran pada pembelajaran matematika ini ya Bu. Nah, nanti ada beberapa hal Bu yang ingin saya tanyakan, yaitu terkait area pengembangan yang ingin Bu Dwi capai pada pembelajaran kali ini apa Bu Dwi? Yang perlu dikembangkan dalam area pengembangannya nanti yaitu yang perlu dikembangkan adalah pengelolaan kelas. Kenapa saya mengambil pengelolaan kelas? Karena pengelolaan kelas di kelas rendah itu kurang kondusif, yang ditandai dengan perubahan tingkah laku peserta didik yang dari masa transisi dari PAUD ke SD. Jadi mereka itu kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Mereka banyak yang bermain, banyak yang bicara sendiri. Jadi masa-masa transisi dari kelas awal dari PAUD ke SD itu kan kita harus mempunyai bagaimana cara kita kreatif untuk mengelola siswa itu ya, karena perilaku siswa juga yang berbeda-beda, yang tidak bisa konsentrasi terlalu lama dalam mengikuti pembelajaran khususnya di SD, sehingga pembelajaran itu tidak berjalan efektif. Kita bisa membuat mereka supaya ikut terlibat dalam pembelajaran, kita supaya tidak jenuh, kita bisa membuat ice breaking. Nah, yang kedua yaitu media pembelajaran yang lebih variatif lagi, sehingga dapat menarik peserta didik untuk belajar khususnya bangun datar, dan mereka dapat memilih, oh ini bangun datar persegi, oh ini bangun datar segitiga ataupun lingkaran. Mereka dapat mengelompokkan melalui media tagram. Ya, luar biasa Bu untuk pengembangan yang akan Bu Dwi capai. Selanjutnya pasti akan ada strateginya Bu Dwi. Nah, strategi yang Bu Dwi siapkan sendiri apa Bu Dwi? Nah, strategi yang perlu saya persiapkan untuk pembelajaran di kelas 1, yang pertama adalah ice breaking saat pembelajaran, supaya anak itu bisa kondusif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah media pembelajaran yang lebih variatif lagi, sehingga dapat menarik anak-anak untuk dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kita mencari referensi dari Google, dari YouTube, atau dari media sosial yang lainnya, dan praktek baik yang bisa kita amati, kita tiru, kita modifikasikan, dan kita bisa terapkan di anak-anak kelas 1 khususnya. Jadi ini juga pengalaman pertama saya Bu Dwi mengikuti ikut belajar di kelas rendah ya Bu, dalam hal ini kelas 1. Mudah-mudahan nanti ketika observasi ada banyak ilmu yang bisa saya dapatkan ketika Bu Dwi mengajar. Mari dilanjut untuk observasi kelas ya Bu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini?
ada persegi panjang, persegi trapesium, segi enam juga bentuk lingkaran, ada belah ketupat dan juga jajar genjang, ada yang segitiga dan juga layang-layang. Aku sudah menghafal berbagai bangun datar. Ayo kita semuanya belajar. Pernah dengar lagu ini? Ayo, pernah, karena baru pertama kan? Ayo lagi ya. Ayo kita belajar mengenal bangun datar. Ada banyak jenisnya, rupa-rupa bentuknya. Ada persegi panjang, persegi trapesium, segi enam juga bentuk lingkaran, ada belah ketupat dan juga jajar genjang, ada yang segitiga dan juga layang-layang. Aku sudah menghafal berbagai bangun datar. Ayo kita semuanya belajar. Yang kamu lihat apa ini? Bangun apa? Bangun apa? Nah, ini adalah jenis-jenis bangun datar. Saya perhatikan lagi. Nah, bangun datar. Nah, dibagi ada jenis-jenis bangun datar. Ada segitiga, ada lagi segi empat, ada lagi lingkaran. Oke. Ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Segitiga. Kenapa dikatakan segitiga? Karena segitiga mempunyai tiga sisi. Tiga sisi. Satu, dua, tiga. Sisinya ada berapa? Sisinya ada berapa? Tiga. Dan juga mempunyai tiga sudut.
kita. Kita apa lagi? Dapat main mana kamu loh? Bola basket. Angkatin permainan kamu apa? Kelaran. Coba kamu kelompokkan nama yang berbentuk segi empat. Siapa yang bisa maju? Jadi, coba tunjukkan yang balon yang berbentuk segi empat. Nama mana lagi? Nah, tepuk tangan lagi. Orangnya coba tunjukkan balon yang berbentuk segitiga. Terus apa lagi? Oke, terus apa lagi? Bentuknya berbentuk segitiga. Nah, siap, tepuk tangan buat Rani. Oke, tepuk tangan buat Bella. Nah, ini ya bentuknya yang berbentuk segitiga. Ada apa ini, rambu-rambu, terus bendera ya, abang meluncur, apalagi klis. Yang bentuk segi empat. Layangan. Rambu-rambu hitam lagi. Ya, bentuk serigala. Oke, tepuk tangan buat kelas satu. Kelas satu. Kelas satu. Kelas satu. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tetap semangat. Semangat. Oke, sekarang Dwi punya bangun-bangun. Bangun ya. Data nanti kamu susun menjadi sebuah benda. Nah, ini juga bentuk yang bagus. Nah, nanti kelompok Aksa sama Elis lihat untuk kelompok di belakang untuk kelompok. Nanti ditata menjadi sebuah bangun apa? Nah, ini bangun data yang kecil-kecil. Berempat ya, satu kelompok mak. Benar-benar ditata benar. Sama-sama. Ntar ya. Satu ini, satu kelompok ini.
lihat perintahnya. Oke, baik Bu Dwi, tadi kita sudah melihat observasi pembelajarannya Bu Dwi yang di kelas. Nah, yang mau saya tanyakan Bu, ini terkait dengan refleksi pembelajaran ya Bu Dwi. Apa yang sekiranya perlu ditingkatkan lagi dari apa yang sudah tadi Bu Dwi lakukan di kelas? Untuk refleksi diri yang perlu saya tingkatkan yaitu bagaimana cara kita itu mengelola kelas dengan baik, karena dalam keseharian masih banyak 1 atau 2 orang anak yang kurang konsentrasi di dalam pembelajaran. Jadi saya harus lebih banyak lagi mencari refleksi bagaimana memanajemen kelas dengan baik, dengan mengikuti seminar atau dengan membaca buku untuk manajemen kelas tersebut. Jadi saya harus belajar setiap harinya ya, karena setiap harinya itu banyak sekali anak-anak yang kurang fokus. Mungkin mereka punya masalah di rumah, mungkin mereka yang malas atau rewel, atau hubungan mereka dengan orang tua mereka, jadi mereka kurang fokus di dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya memanajemen kelas, tapi juga anaknya tersebut itu kita lakukan dengan pendekatan. Nah, terus sejauh ini yang sudah Bu Dwi lakukan sendiri, apakah sudah melakukan pendekatan juga, komunikasi atau apa Bu Dwi? Saya sudah mencoba lakukan pendekatan dengan orang tua. Ya, bagaimana cara anak ini supaya bisa konsentrasi di dalam belajar. Sudah melakukan pendekatan, sudah bicara dengan mereka, dengan latar belakang mereka. Saya sudah bincang-bincang khususnya sama orang tua anak tersebut ya, karena ada beberapa anak yang konsentrasinya kurang. Jadi saya melakukan pendekatan dengan mereka sehingga saya kerjasama dengan orang tua. Ya, tidak hanya di sekolah saja, tapi di rumah juga mereka harus bisa memantau perkembangan belajar anak tersebut. Terus kedua yaitu kita juga perlu banyak media pembelajaran, karena anak kan tidak hanya audio tapi juga visual juga, mereka harus mengamati karena perkembangan setiap peserta didik itu kan berbeda-beda ya, ada yang audio, ada yang juga visual, ada yang harus teknik-teknik gitu ya. Jadi kita perlu mengembangkan media pembelajaran supaya bisa anak itu fokus di dalam proses pembelajaran yang di kelas. Oke, ya Bu Dwi. Selanjutnya ini yang tadi terkait pengelolaan ya Bu Dwi ya, dan terkait lalu hal yang sudah Bu Dwi lakukan untuk mengembangkan ini kan medianya kan PowerPoint Bu Dwi. Lah ada enggak media lain yang ingin Bu Dwi kembangkan? Ada mungkin dengan memakai origami, bisa game, juga bisa digunakan. Games dan origami ya Bu. Puzzle, oke. Atau juga puisi. Oh iya.
Oke. Terus selanjutnya rencana tindak lanjutnya Bu Dwi ke depannya. iya ke depannya gimana Bu Dwi? Rencananya ya kita perlu persiapan ya, persiapan dalam mengajar. Jadi tidak hanya berangkat langsung mengajar, tapi perlu dipersiapkan medianya juga. Bisa kita persiapkan anak-anaknya juga. Kita persiapkan EKPD-nya juga. Ke depannya supaya anak itu tidak bosan di dalam belajar. Oke, berarti kita juga harus mempersiapkan kebutuhan siswa seperti itu ya Bu Dwi ya. Oke, baik Bu Dwi, saya rasa untuk catatan pasca observasi ini sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Makasih ya Bu Dwi ya. Sama-sama, Bika.